Jack Ma meninggalkan istana kristal bersama Willy Yi. Pengawal yang ditabrak oleh Jack Ma buru-buru bergegas ke Liu Chunjiang, yang seperti anjing mati, dan berteriak, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku ingin membiarkan dia mati. Aku ingin dia mati." Kaki Liu Chunjiang patah, dia menggertakkan giginya kesakitan, dan menangis. Jack Ma meninggalkan klub istana kristal. Willy Yi mengikuti di belakangnya, menatap punggung Jack Ma dengan rasa takut dan dendam. Jack Ma baru saja menunjukkan sisi ganas dan menakutkannya, yang secara alami membuatnya sangat ketakutan dan ketakutan. Dan di dalam hatinya, alasan mengapa dia menyimpan dendam sangat sederhana. Jack Ma mengalahkan Liu Chunjiang seperti ini, Liu Chunjiang pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas Jack Ma. Tidak apa-apa untuk membalas dendam pada Jack Ma, tapi dia juga terlibat oleh Jack Ma. Bagaimanapun, Jack Ma datang untuk menyelamatkannya. Willy Yi tidak berani memikirkan seperti apa nasibnya nanti. "Jack Ma, kamu menyinggung keluarga Liu, kamu ditakdirkan." Liu Chunjiang mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Jack Ma. Jack Ma menatapnya dengan jijik dan mengabaikannya. Diabaikan oleh Jack Ma, Willy Yi kesal dan berkata, "Jack Ma, kamu sangat impulsif. Kamu baru saja menebusku dengan uang, mengapa kamu ingin menyinggung Liu Chunjiang? Apakah kamu tahu bahwa kamu menyinggung perasaanku?" Liu Chunjiang. "Tidak hanya dia tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi aku juga terlibat olehmu." Mendengar kata-kata Willy Yi, Jack Ma mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia menyelamatkan Willy Yi, orang ini, tidak hanya dia tidak menghargai dirinya sendiri sedikit pun, tetapi juga mengatakan kata-kata seperti itu. Jack Ma berkata dengan nada menghina, "Aku tidak ingin memukulnya, haruskah aku membiarkan dia menghinaku? Apa yang salah dengan menghinamu? Menghinamu, kamu tidak akan kehilangan sepotong daging." Willy Yi berkata dengan dingin. Jack Ma tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Willy Yi. Dia mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Willy Yi, "Ini 10 juta yuan dari bibi kedua saya. Bawa kembali ke bibi kedua saya." Willy Yi mendengus ringan, mengambil kartu bank, dan bergumam, jika kesuksesan tidak cukup, kegagalan lebih dari kegagalan. Hati Jack Ma dipenuhi dengan kepanikan, dan dia tidak repot-repot memiliki pengetahuan yang sama dengannya, jadi dia pergi begitu saja. Melihat punggung Jack Ma, Willy Yi menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Anjing, kamu sama dengan ibumu, kamu adalah bintang yang kesepian." Setelah memarahi Jack Ma, Willy Yi memutar matanya dan bergumam, "Tidak, aku ingin meningkatkan hubungan kita dengan Tuan Muda Liu." Setelah menggumamkan ini, dia kembali ke Crystal Palace Club lagi. Ketika dia tiba di Crystal Palace Club, dia melihat beberapa pengawal berpakaian hitam, membawa Liu Chunjiang keluar. Begitu dia melihat Liu Chunjiang, dia buru-buru bergegas, berlutut di depan Liu Chunjiang dengan menjatuhkan diri, dan memohon, "Liu Shao, aku di sini untuk meminta maaf padamu. Orang yang memukulmu, dia dan aku tidak punya apa-apa. Hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ini 10 juta, anggap saja sebagai permintaan maafku." Mengatakan itu, Willy Yi mengangkat kartu bank dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Liu Chunjiang seperti harta karun. Willy Yi kembali karena dia takut dia akan terlibat oleh Jack Ma, dan Liu Chunjiang akan membalasnya, jadi dia kembali untuk menyenangkan Liu Chunjiang. Ketika Liu Chunjiang melihat bahwa itu adalah Willy Yi, kebenciannya memenuhi udara. Jika bukan karena orang ini, bagaimana mungkin kakinya dipatahkan oleh orang itu? Ditatap oleh Liu Chunjiang, Willy Yi sangat ketakutan sehingga dia gemetar, dan berkata berulang kali, "Liu Shao, bukan aku yang memukulmu, tapi orang itu." "Willy Yi, apa hubunganmu dengan bajingan itu?" Liu Chunjiang bertanya dengan getir. "Liu Shao, aku tidak ada hubungannya dengan orang itu." Willy Yi berteriak dengan tergesa-gesa. "Persetan! Jika orang itu tidak ada hubungannya denganmu, bagaimana dia bisa menggunakan uang untuk menebusmu?" Liu Chunjiang meraung. Dia. Willy Yi tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa berkata, "Liu Shao, orang ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Baru hari ini, kita mengetahui bahwa orang ini sebenarnya adalah putra seorang bibiku yang jauh. Kalau begitu dia kerabatmu." Liu Chunjiang berkata dengan marah.
Itu dia. Willy Yi mengangguk lemah, namun, Liu Xiao, aku tidak akan pernah mengenalinya. Di mataku, dia adalah ras liar. Aku tidak peduli apakah kamu mengenalinya atau tidak, tetapi dia adalah kerabatmu, dan kakiku juga patah karena kamu. Jadi, kamu harus membayar harganya. Liu Chunjiang meraung. Ah, Liu Xiao, maafkan aku. Ada 10 juta di sini, jadi aku memperlakukanmu sebagai anakku. Bajingan itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Willy Yi tidak menyangka bahwa Liu Chunjiang bahkan lebih marah dan harus membayar harganya sendiri. Dia sangat ketakutan sehingga dia bersujud berulang kali dan memohon belas kasihan. Ayo, beri aku bajingan ini. Liu Chunjiang meraung. Iya. Dua pengawal berpakaian hitam mengepung Willy Yi. Willy Yi bersujud lagi dan berteriak keras, Liu Xiao, aku di sini untuk mengaku, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Liu Xiao, tolong lepaskan aku. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu mau. Yang harus saya lakukan. Jadikan saya anjing. Tunggu sebentar. Ketika orang-orang itu hendak memukul Willy Yi, Liu Chunjiang mendengus, dan kedua pengawal berbaju hitam itu segera berhenti. Willy Yi melihat bahwa Liu Chunjiang memerintahkan bawahannya untuk berhenti, dan hatinya diam-diam menggetarkan, apakah Liu Xiao membiarkannya pergi. Ini mengejutkannya, dia bersujud lagi dan lagi, terima kasih Liu Xiao atas hidupmu. Willy Yi, kamu baru saja berkata, apakah kamu bersedia melakukan sesuatu? Liu Chunjiang memandang Willy Yi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya. Willy Yi mengangguk lagi dan lagi. Baik sekali. Mata Liu Chunjiang berkedip dengan cahaya yang menyeramkan, dan berkata, Willy Yi, jika Anda ingin menyelamatkan hidup Anda sendiri, itu sangat sederhana, maka tukarkan nyawa orang lain. Ambil nyawamu sebagai gantinya. Ekspresi Willy Yi berubah, dan dia dengan cepat bertanya, Liu Xiao, apa maksudmu? Liu Chunjiang berkata, ini sangat sederhana. Saya akan memberi Anda 3 hari untuk membunuh bajingan itu, dan saya akan membiarkan Anda pergi. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Liu Chunjiang, Willy Yi tercengang. Liu Chunjiang sebenarnya memintanya untuk membunuh Jack Ma dengan imbalan keselamatannya sendiri. Namun, bagaimanapun juga, pria itu juga sepupunya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Willy Yi, kesempatan diberikan kepadamu. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku hanya ingin melihatnya mati. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka setelah 3 hari, kamu bisa mati dan pergi. Setelah Liu Chunjiang mengatakan ini, beberapa pengawal berpakaian hitam, membawa Liu Chunjiang dengan tandu, masuk ke mobil dan berjalan pergi. Melihat mobil itu pergi, Willy Yi tetap di sana. Bagaimana ini bagus? Mungkinkah dia benar-benar ingin membunuh Jack Ma? Tapi Jack Ma sangat kuat dalam seni bela diri, bagaimana dia bisa melakukannya? Untuk waktu yang lama, di matanya, ada kilatan panas. Jack Ma dan Willy Yi berpisah, tiba di suatu tempat, dan memanggil Ma Lingling. Ketika panggilan terhubung, Ma Lingling buru-buru bertanya, Sepupu, bagaimana? Jack Ma berkata, Lingling, beritahu bibi keduamu bahwa Willy Yi telah diselamatkan. Sepupu, terima kasih banyak. Ma Lingling berkata dengan tergesa-gesa, aku akan segera memberitahu bibi keduaku. Ngomong-ngomong, aku sudah memberikan 10 juta kepada Willy Yi, kata Jack Ma. Yah, begitu. Ma Lingling menjawab, Sepupu, apakah kamu masih di sini? Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Kamu merawat bibi kedua dengan baik. Ketika aku punya waktu, aku akan mengunjungi bibi kedua lagi, kata Jack Ma. Baik. Ma Lingling menjawab. Jack Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan, dan hati mereka selalu sedikit rumit. Alasannya sederhana. Seperti yang dikatakan Willy Yi, dia dan keluarga Xiao memiliki hubungan tanpa akhir. Jika dia dan Guini Ma terlalu dekat, apakah dia akan terlibat? Memikirkan hal ini, Jack Ma merasa itu mungkin. Lagi pula, untuk menghadapinya, keluarga Xiao mengirim seorang wanita tua Gu, dan wanita tua Gu itu menangkap Filin Su dan mengancamnya. Sekarang, jika dia terlalu dekat dengan keluarga ibunya, kemungkinan besar mereka akan terlibat. Memikirkan hal ini, suasana hati Jack Ma sedikit rumit.
Tepat ketika Jack Ma memikirkannya, suara seorang gadis muda menghentikannya, "Sepupu." Mendengar tangisan ini, alis Jack Ma berkerut erat. Dia mengikuti suara itu dan melihat seorang gadis cantik berusia 20-an berjalan dengan cepat, seperti peri. Melihat gadis ini, ekspresi Jack Ma berubah tidak wajar. Karena, gadis ini tidak lain adalah Xiao Yifan. Keluarga Xiao. Sebenarnya, dia adalah sepupunya sendiri. Jack Ma tidak ingin berbicara dengan keluarga Xiao, bahkan Xiao Yifan, yang memiliki kesan baik padanya. Dia menoleh dan pergi. Xiao Yifan berteriak dari belakang, "Sepupu, kamu berani menjadi musuh keluarga Xiao, apakah kamu masih takut melihat gadis kecil ini sepertiku?" Mendengar ini, Jack Ma berhenti di jalurnya. Xiao Yifan berjalan cepat ke Jack Ma, dia mengedipkan sepasang mata besar berair dan menatap wajah Jack Ma, dan berkata dengan emosional, "Sepupu, tahun-tahun ini, kamu benar-benar menderita." Jack Ma mendengar kata-kata itu dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka sepupu ini akan mengatakan ini padanya. Tetapi dia masih berkata dengan acuh tak acuh, "Penderitaanku bukan disebabkan oleh kakek dan ayahmu." "Hei, sepupu, bisakah kita bicara?" Xiao Yifan menghela nafas, hampir memohon. "Jangan lupa, aku adalah anak terlantar dari keluarga Xiao, benih liar dari keluarga Xiao. Jika mereka tahu, itu bukan hal yang baik bahwa kamu dan aku terlalu dekat," kata Jack Ma sinis. "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Kamu bukan jenis liar, kamu bukan anak terlantar. Di hatiku, kamu adalah keluarga Xiao, dan kamu adalah saudara laki-lakiku." Xiao Yifan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimanapun, di tulangmu, darah keluarga Xiao mengalir. Ini tidak bisa diubah." Haha. Jack Ma mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, "Kamu salah, aku bukan dari keluarga Xiao, nama keluargaku Ye, dan namaku Jack Ma. Saudaraku, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tetapi di tulangmu, darah keluarga Xiao masih mengalir." Kata-kata Xiao Yifan membuat Jack Ma sangat kesal, dia mencibir, "Oke, itu saja, aku akan pergi." Xiao Yifan melihat kepergian Jack Ma, dan berkata dengan berat, "Kakak, tahukah kamu? Kakek, dia sebenarnya sangat ingin kamu kembali. Kembalilah. Hahaha. Kecuali dia dan ayahmu mati." Jack Ma mengucapkan kalimat ini dengan mencibir, dan menghilang ke kerumunan. Melihat sosok Jack Ma yang menghilang dengan tegas, mata Xiao Yifan berkilat tak berdaya. Jam 10 pagi. Hong Yafei datang ke halaman kakek kedua. Ketika Hong Yafei melihat kakek kedua duduk di kursi roda, berbentuk seperti patung batu, matanya mau tak mau memerah. Sejak kakek kedua menjadi cacat, dia telah duduk di kursi roda, mempertahankan keadaan di depannya, seperti zombie. Dan semua ini berkat pria bernama Xiao Yuntian itu. Sosok Hong Yunyun setipis patung batu, ketika dia melihat Hong Yafei, ada senyum langka di wajahnya yang layu. Hong Yunyun sangat mencintai dan mencintai cucunya ini. Kakek kedua. Hong Yafei berjalan di depan Hong Yunyun, membungkuk, meringkuk di samping kakek kedua, dan memanggil dengan patuh. "Yafei, apakah kamu merindukan kakek kedua?" Hong Yun bertanya sambil tersenyum. "Pikirkan tentang itu." Hong Yafei juga tersenyum manis. "Saya mendengar bahwa Anda akan segera bergabung dengan tim operasi khusus Qin Qiong," tanya Hong Yunfeng. "Ya, Saudara Qiong, saya telah disetujui secara khusus untuk bergabung dengan tim pasukan khusus." Hong Yafei berkata dengan gembira. Anak Qin Qiong dilahirkan untuk menjadi seorang prajurit, dan prospek mencapai tahap ini pada usia yang begitu muda tidak terbatas. Hanya saja anak ini. Berbicara tentang ini, Hong Yunyun menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia memiliki arti negatif bagi Qin Qiong. "Kakek kedua, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kakak Qiong tidak baik?" Hong Yafei bertanya dengan curiga. "Anda tahu, idola Hong Yafei adalah Qin Qiong. Qin Qiong dikenal sebagai Tuan Wu di ibu kota, dan pada usia muda, ia menjadi Kapten Brigade Perang Khusus Wilayah Militer Ibu Kota. Dikenal sebagai prajurit pertama di wilayah militer. Setelah Hong Yafei menjadi tentara, dia bermimpi menjadi tentara khusus, dan Qin Qiong secara alami menjadi idolanya.
Pada saat ini, melihat evaluasi kakek kedua terhadap Qin Qiong, dia langsung menggelengkan kepalanya, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan buru-buru bertanya. Hong Yun berkata, saya tidak mengatakan dia tidak bisa, saya hanya ingin mengatakan bahwa anak ini terlalu pandai bersembunyi. Hah? Anda mengatakan bahwa saudara Qiong terlalu pandai bersembunyi. Apa maksud Anda? Saya pikir saudara Qiong kasar dan berani, dan dia tidak tampak seperti orang yang pandai bersembunyi sama sekali. Hong Yafei berkata dengan bingung. Mendengar ini, Hong Yunyun tidak banyak menjelaskan, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Oke, izinkan saya bertanya, apa yang Anda lakukan tadi malam? Hong Yunyun memandang Hong Yafei dan bertanya dengan dingin. Wajah cantik Hong Yafei berubah, dia tahu bahwa kakek kedua harus tahu bahwa dia akan membunuh Jack Ma. Dia harus mengatakan dengan jujur, aku akan membunuh seseorang. Wei Hao. Kamu Jack. Ketika Hong Yunyun mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam dan dia berkata, siapa yang memintamu untuk membunuhnya? Aku. Tidak ada yang memberitahuku, aku ingin melampiaskan amarahku padamu, jadi aku pergi kepadanya, kata Hong Yafei lemah. Jika saya tidak salah, Qin Qiong seharusnya mendorong Anda untuk pergi. Hong Yun mencibir. Hong Yafei tidak menyangkalnya. Alasan mengapa dia pergi untuk membunuh Jack Ma dan tahu banyak tentang situasi Jack Ma adalah karena Qin Qiong memberitahunya. Qin Qiong memberitahunya bahwa Jack Ma adalah putra Xiao Yuntian, dan Jack Ma akan membalas dendam untuk kakek keduanya kapan saja. Oleh karena itu, dia dirangsang untuk membunuh Jack Ma. Tanpa diduga, dia tidak bisa dibunuh, tetapi malah dipegang oleh Jack Ma. Omong-omong, dia benar-benar didorong dan dihasut oleh Qin Qiong. Xiao Fei, sekarang kamu mengerti mengapa kakek kedua mengatakan itu kepada Qin Qiong. Kata Hong Yun. Hong Yunyun terkejut dan kesal ketika dia mengetahui dari bawahannya tadi malam bahwa cucunya akan membunuh Jack Ma. Kemudian, dia memikirkannya, dengan tingkat cucunya, tidak mungkin baginya untuk mengetahui hubungan antara Jack Ma dan Xiao Yuntian, dan tidak mungkin baginya untuk menemukan Jack Ma. Di antara mereka, pasti ada beberapa orang yang membantu menyulut api. Jadi, dia meminta bawahannya untuk melanjutkan penyelidikan. Belum lama ini, bawahannya mengiriminya laporan, mengatakan bahwa Qin Qiong dan Yafei sangat dekat akhir-akhir ini. Hong Yunyun memikirkannya sebentar, dan kemudian menebak bahwa Qin Qiong pasti telah memberitahu Hong Yafei segalanya dan mendorongnya untuk membunuh Jack Ma. Kakek kedua, sebenarnya, saudara Qiong tidak mendorong saya untuk membunuh Jack Ma, dia hanya memberitahu saya beberapa situasinya, dan saya pergi untuk membunuhnya. Hong Yafei membela Qin Qiong dengan lemah saat ini. Hehe, kamu dijual, bagaimana kalau membantu orang dengan uang? Hong Yunyun mencibir. Hong Yafei berhenti berbicara. Bagi Hong Yafei, Qin Qiong adalah idolanya, dia tidak berpikir Qin Qiong adalah tipe orang yang pandai, bersembunyi, seperti yang dikatakan kakek kedua. Di matanya, Qin Qiong setinggi gunung, dan dia jelas orang yang baik. Xiao Fei, kamu memberitahu kakek kedua, kamu pergi untuk membunuh Jack Ma, mengapa dia membiarkanmu pergi lagi? Hong Yunyun memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu mengapa Jack Ma membiarkan cucunya pergi. Menurut informasi yang dipegang oleh Hong Yunyun, Jack Ma jelas merupakan karakter yang kejam. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir seorang pria yang membunuh dirinya sendiri? Bahkan jika dia tidak membunuh Yafei, haruskah dia memberinya pelajaran? Kakek kedua, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Saya membunuhnya kemarin, dan dia mengendalikan saya, jadi dia bertanya mengapa saya ingin membunuhnya, dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia sebenarnya langsung lepaskan aku. Kata Hong Yafei. Lalu apakah dia meminta sesuatu? Hong Yunyun melihat ke jalan Hong Yafei. Tidak. Hong Yafei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak hanya tidak meminta apa-apa, dia juga mengatakan bahwa ayahnya mematahkan kakimu dan aku membalaskan dendammu. Dapat dimengerti, dia membiarkanku pergi. Waktu. Setelah Hong Yunyun mendengarkan deskripsi Hong Yafei, alisnya berkerut, dan dia bergumam dalam hatinya, anak ini sedikit berbeda dari informasi yang saya miliki. Hong Yunyun berpikir sejenak, dan berkata, Yafei,
Jack Ma ini sangat berbahaya, jangan dekati dia di masa depan, mengerti? Oh begitu. Hong Yafei mengangguk dan menjawab, kakek kedua, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mengatakan, kamu bilang, mungkinkah kamu dan Jack Ma memperebutkan Sutra Giok? Sebelum Hong Yafei mengucapkan kata-kata ini, Hong Yunyun menamparkan sandaran tangan kursi roda dengan keras dan membuat suara, ledakan, yang mengejutkan Hong Yafei. Yafei, menurutmu itu mungkin? Ayahnya menghancurkan hidupku. Bagaimana aku bisa mengubah pertarungan dengannya menjadi batu giok dan sutra? Hong Yunyun mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup, dan seluruh tubuhnya memancarkan kebencian, yang membuat Hong Yafei ketakutan, tetapi Wei Wei tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa kebencian antara kakek kedua dan Xiao Yuntian lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari laut, dan tidak mungkin untuk meredakannya. Namun, kakek kedua, saya mendengar bahwa Jack Ma adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Dia dapat menggunakan ki-nya untuk mengendalikan jarum. Jika Anda membiarkannya. Mata Hong Yafei bergerak, dan begitu dia mengatakan ini, Hong Yunyun memelototinya dan memarahi, Xiao Fei, diam. Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu memperlakukan kakiku untukku. Hong Yafei terdiam. Tampaknya kebencian antara kakek kedua dan Xiao Yuntian tidak mungkin untuk didamaikan. Kakek kedua, izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan Jack Ma? Hong Yafei bertanya dengan ragu. Haha. Hong Yunyun mencibir, aku tidak harus berurusan dengan Jack Ma. Bagaimana mengatakan? Hong Yafei bertanya-tanya. Aku punya seseorang untuk berurusan dengannya, kata Hong Yunyun penuh arti. Siapa? Oke, Yafei, silakan, kakek kedua akan beristirahat. Hong Yunyun tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada cucunya, jadi dia membiarkannya turun. Oh, kakek kedua, kalau begitu aku pergi. Hong Yafei berdiri dan hendak pergi. Pada saat ini, seorang pria bergegas masuk dan melaporkan kepada Hong Yunyun, Tuan, Qin Qiong ada di sini untuk menemui Anda. Ketika Hong Yunyun mendengar bahwa Qin Qiong ada di sini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, biarkan dia masuk. Iya, pria itu bergegas turun. Ketika Hong Yafei mendengar bahwa Qin Qiong akan datang, dia merasakan emosi yang aneh di hatinya. Meskipun dia sangat mengagumi Qin Qiong, kata-kata kakek kedua hanya membuatnya merasa aneh bagi Qin Qiong. Apakah Qin Qiong benar-benar orang yang pandai bersembunyi? Ini membuat Hong Yafei sangat bingung. Qin Qiong, mengenakan seragam militer, melangkah masuk, melihat Hong Yafei, buru-buru tersenyum dan menyapa, Yafei. Saudara Qiong. Hong Yafei juga memanggil. Yafei, saya telah mengatur prosedur Anda. Anda dapat melapor ke tim pasukan khusus besok. Qin Qiong tersenyum pada Hong Yafei. Oh, terima kasih Saudara Qiong. Sial, terima kasih. Kakak Qiong, aku pergi. Hong Yafei berjalan keluar, Qin Qiong menatap punggungnya, ekspresi lucu muncul di sudut mulutnya. Qin Qiong melihat Hong Yunyun dan berkata dengan hormat, Elder Hong, bagaimana kesehatanmu? Hong Yunyun meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu mendorong Yafei untuk membunuh Jack Ma, kan? Wajah Qin Qiong menunjukkan ekspresi aneh, dan dia mengatakan sedikit keluhan, Penatua Hong, saya baru saja memberitahu Yafei tentang hubungan antara Jack Ma dan Xiao Yuntian. Saya tidak mendorongnya untuk membunuh Jack Ma. Hong Yunyun mendengus ringan, dan tidak mempedulikannya. Dia berkata, baru-baru ini, beberapa rumor tentang Jack Ma di ibu kota juga dipicu dan disebarkan olehmu, kan? Ketika Qin Qiong mendengar ini, wajahnya menjadi semakin aneh. Iya, berita bahwa Jack Ma adalah benih liar, dan tidak patuh dan tidak berbakti, dalam keluarga Xiao baru-baru ini beredar di ibu kota, yang semuanya dipromosikan oleh Qin Qiong. Tentu saja, dia tidak muncul secara langsung. Selama dia memberi perintah, seseorang akan melakukannya sendiri. Namun, ketika Hong Yunyun menanyakan Qin Qiong seperti ini, Qin Qiong masih menyangkalnya dan berkata, Hong Tua, saya, Qin Qiong, telah melakukan pekerjaan dengan baik dan melakukannya dengan benar, bagaimana saya bisa melakukan trik sekecil itu? Hong Yunyun meliriknya lagi dan berkata, aku tidak peduli bagaimana kamu berurusan dengan Jack Ma,
Tapi aku harap kamu tidak menyakiti cucuku. Jika kamu berani menggunakannya lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Qin Qiong tersenyum pahit dan berkata, Hong Tua, Anda benar-benar bersalah kepada saya, bagaimana saya bisa menggunakan Yafei? Yafei, sama seperti saudara perempuan saya. Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Hong Yunyun, dan dia bertanya, katakan padaku, apa urusanmu denganku? Qin Qiongzi juga melihat penghinaan di sudut mulut Hong Yunyun, tetapi dia tidak peduli, tetapi berkata, Penatua Hong, Junior benar-benar tidak ada hubungannya, datang saja ke sini untuk melihat berapa usiamu. Tua, sehat, Junior jangan khawatir juga. Hong Yun berkata, jangan khawatir, aku tidak bisa mati untuk saat ini. Qin Qiong tersenyum sedikit dan berkata, Junior pergi. Tepat ketika Qin Qiong hendak pergi, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbalik lagi, dan menatap Hong Yunyun, seolah-olah dia tidak boleh berbicara. Hong Yunyun menatapnya seperti ini dan berkata, katakan saja apa yang kamu miliki. Oke, Junior akan mengatakannya secara langsung. Wajah Qin Qiong tiba-tiba menjadi serius dan berkata. Mengatakan. Hong Yunyun menatapnya dan berkata dengan dingin. Generasi muda sudah menyelidiki keberadaan Paman Tian Qiang. Qin Qiong berbisik di samping Hong Yunyun. Bersenandung. Ketika Hong Yunyun mendengar kata-kata Qin Qiong, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Tian Qiang, yang bernama Hong Tian Qiang, adalah keponakan dari Hong Yunyun dan ayah dari Hong Yafei. Ayah Hong Tian Qiang, kakak laki-laki Hong Yunyun, meninggal ketika Hong Tian Qiang masih kecil. Dan Hong Tian Qiang dibesarkan oleh Hong Yunyun. Dia memperlakukan anak ini seolah-olah dia telah keluar dari dirinya sendiri. Hong Tian Qiang adalah seorang prajurit khusus, dan pada usia muda, dia sudah menjadi kapten skuadron tim khusus di Huaxia. Suatu kali, dia memimpin sebuah tim ke negara tertentu di Asia Selatan untuk melakukan misi khusus. Misi itu gagal, dan seluruh tim, kecuali Hong Tian Qiang, semuanya mati. Kemudian, militer mengambil kembali semua mayat anggota tim yang meninggal, memberi mereka gelar martir, dan menguburkan mereka di kuburan para martir. Tetapi hanya Hong Tian Qiang, tanpa tubuh, tanpa jejak, menjadi kasus yang belum terpecahkan. Beberapa orang mengatakan bahwa Hong Tian Qiang juga dikorbankan, tetapi tubuhnya hilang. Beberapa orang mengatakan bahwa Hong Tian Qiang mengkhianati musuh dan mengubah wajahnya. Dan pandangan yang paling utama adalah bahwa Hong Tian Qiang tidak mati, dia baru saja ditangkap oleh musuh, dan saya tidak tahu di mana dia ditahan. Hong Yun menganggap keponakan ini sebagai anaknya sendiri, dia sangat percaya bahwa Hong Tian Qiang tidak mati, tetapi ditangkap dan ditahan di mana. Pada saat ini, ketika dia mendengar Qin Qiong mengatakan bahwa dia telah menemukan jejak Hong Tian Qiang, Hong Yunyun sangat terkejut dan terkejut, dia buru-buru bertanya, Qin Qiong, katamu, Tian Qiang, di mana dia? Penatua Hong, menurut berbagai penyelidikan dan analisis saya, Paman Tian Qiang seharusnya tidak mati, tetapi ditahan di penjara rahasia di negara tertentu di Asia Selatan. Kata Qin Qiong. Mendengar ini, Hong Yunyun menggoyangkan tubuhnya sedikit dan berkata, bagaimana kamu mengetahuinya? Qin Qiong berkata dengan sedikit misteri, Hong Tua, saya secara alami memiliki sarana dan metode saya. Apa kamu yakin? Hong Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Elder Hong, saya setidaknya 70% yakin, saya dapat yakin bahwa Paman Tian Qiang harus dipenjara di penjara misterius di negara tertentu. Qin Qiong berkata dengan tegas. Lalu, negara mana negara tertentu ini? Hong Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Siam. Siam. Baik. Kata Qin Qiong. Hubungan antara Siam dan Huaxia tidak pernah baik. Pada awalnya, Hong Tian Qiang pergi untuk melakukan misi itu, dan itu juga di Siam, tetapi gagal sepenuhnya, dan Hong Tian Qiang juga menghilang. Sekarang, tiba-tiba mendengar bahwa keponakannya masih hidup dan ditahan di penjara di Siam, ini membuat Hong Tian Qiang sangat senang. Tapi, kemudian, masalah besar muncul. Bahkan jika dia tahu bahwa Hong Tian Qiang dipenjarakan di penjara rahasia di Siam, bagaimana dia bisa diselamatkan? Qin Qiong, informasi yang Anda berikan sangat bagus, tetapi sulit untuk menyelamatkan Tian Qiang. Hong Yunyun menghela nafas pelan.
Qin Qiong mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya lucu. Penatua Hong, jika Anda ingin menyelamatkan Paman Tian Qiang, itu bukan tidak mungkin. Oh, dengan cara apa? Hong Yunyun sangat bersemangat, tubuh yang sudah lumpuh itu benar-benar duduk, menatap lurus ke arah Qin Qiong. Laura, Ratu Raja Siam yang paling dicintai, menderita penyakit keras kepala dan mencari perawatan medis di mana-mana. Jika Anda dapat merekomendasikan dokter ajaib untuk pergi ke Siam dan menyembuhkan penyakit keras kepala Ratu Laura, maka Anda dapat bertanya kepada Raja Siam untuk membebaskannya. Paman Tian Qiang, kata Qin Qiong. Mendengar kata-kata Qin Qiong, hati Hong Yunyun langsung melonjak dan berkata, Qin Qiong, apakah yang kamu katakan itu benar? Qin Qiong tersenyum dan berkata, Penatua Hong, Anda adalah senior saya yang terhormat, apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Kata-kata Qin Qiong membuat hati Hong Yunyun sangat bersemangat. Jika dikatakan mengandalkan kekuatan untuk menyelamatkan keponakan, itu hampir tidak mungkin. Dan seperti yang dikatakan Qin Qiong, jika dia benar-benar dapat menemukan tabib ajaib untuk menyembuhkan penyakit keras kepala Ratu Laura dari Siam, maka dia dapat meminta Raja Siam untuk membebaskan Hong Tian Qiang. Memikirkan hal ini, Hong Yunyun sangat bersemangat, dan dia berkata kepada Qin Qiong, saya akan segera menghubungi 8 dokter hebat di ibu kota. Minta mereka untuk pergi keluar dan merawat Ratu Siam. Tanpa diduga, Qin Qiong mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kenapa tidak berguna? Hong Yun bertanya balik. Pengobatan barat, jangan membicarakannya, Raja Siam telah mempekerjakan banyak dokter terkenal barat, dan mereka tidak berguna untuk mendiagnosis ratu, kata Qin Qiong. Karena pengobatan barat tidak berguna, mari kita para praktisi pengobatan Tiongkok, terutama 8 dokter hebat, semoga bermanfaat. Kata Hong Yun. Qin Qiong terus menggelengkan kepalanya dan berkata, Hong Tua, 8 dokter hebat di ibu kota tidak berguna. Bagaimana mungkin? 8 dokter hebat di ibu kota adalah tokoh utama pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Hong Yunyun bertanya dengan bingung. Qin Qiong berkata, Penatua Hong tidak tahu apa-apa. Baru-baru ini, salah satu dari 8 dokter hebat, Wang Lao, sebenarnya pergi ke Siam secara rahasia. Apa? Wang Lao Divine Doctor? Wang Subo? Hong Yunyun bertanya dengan heran, apakah dia sudah pernah ke Siam? Iya, Raja Siam memberikan hadiah, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit ratu, dia akan diberi hadiah 100 kati emas, dan dia akan diberikan gelar Earl. Ini membuat mata dokter tua Wang panas, jadi dokter tua Wang diam-diam pergi ke Siam. Orang tua ini sangat cepat. Bagaimana nanti? Hong Yunyun berkata dengan heran, dia juga tahu bahwa Wang Subo serakah akan ketenaran dan kekayaan, dan alasan mengapa dia pergi ke Siam adalah untuk 100 kati emas. Qin Qiong melanjutkan, sejauh yang saya tahu, setelah Wang Subo tiba di Siam, dia disambut oleh keluarga kerajaan dengan etiket tertinggi, dan kemudian Wang Subo mendiagnosis ratu. Apakah hasilnya? Setelah Wang Subo mendiagnosis ratu, dia tidak berdaya. Kemudian, dia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah dengan putus asa. Qin Qiong menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Hong Yunyun tercengang. Dia sangat jelas tentang keterampilan medis dari 8 dokter hebat di ibu kota. Itu adalah obat Cina terbaik di negara ini. Meskipun Wang Subo bukan yang pertama dari 8 dokter hebat, dia juga bisa berada di peringkat 3 besar. Bahkan ketika dia tiba di keluarga kerajaan Siam dan mendiagnosis ratu, dia tidak berdaya, dapat dibayangkan bahwa penyakit ratu memang penyakit kronis. Qin Qiong melanjutkan, setelah Wang Subo kembali ke Tiongkok, dia mendiskusikan kondisi ratu dengan dokter tua lainnya. Dokter tua lainnya tidak berdaya. Dapat dibayangkan bahwa penyakit ratu cukup serius. Hong Yunyun bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan ratu? Qin Qiong merentangkan tangannya dan berkata, Penatua Hong, kamu membuatku malu. Bagaimana aku bisa tahu penyakit apa itu? Hong Yunyun menghela nafas tak berdaya dan berkata, Qin Qiong, karena bahkan 8 dokter hebat dari 8 dokter hebat telah kembali tanpa hasil, siapa lagi yang bisa saya rekomendasikan untuk merawat ratu? Qin Qiong tersenyum dan berkata, aku punya pilihan. Siapa?
Hong Yunyun bertanya dengan antisipasi. Batuk, lupakan saja, berhenti bicara. Qin Qiong membuat haha. Bicaralah, nak. Wajah Hong Yunyun tenggelam dan berkata. Hong tua, kataku, jangan marah. Qin Qiong bermain dengan seleranya. Yah, katamu, bagaimana aku bisa marah? Kamu Jack. Qin Qiong meludahkan nama Jack Ma. Wajah penuh harap Hong Yunyun tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Qin Qiong, anak ini, benar-benar merekomendasikan orang ini untuk dirinya sendiri. Tidakkah anak ini tahu bahwa dia dan ayah Jack Ma memiliki hubungan tanpa akhir? Kupikir siapa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar mengatakan omong kosong ini. Hong Yunyun berkata dengan dingin dengan ekspresi muram di wajahnya. Melihat wajah muram Hong Yunyun, Qin Qiong berkata, Tuan, lihat, saya tidak ingin mengatakannya, Anda harus memberi tahu saya. Biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, keterampilan medis Jack Ma jauh lebih baik daripada 8 dokter hebat di ibu kota. Jika Jack Ma keluar, dia 60% yakin dia bisa menyembuhkan penyakit keras kepala Laura. Tentu saja, keputusan untuk membuat semua ini ada di tangan Anda. Hati Hong Yunyun cemberut, dan dia dan ayah Jack Ma memiliki hubungan tanpa akhir. Selain itu, untuk mencegah ayah Jack Ma keluar, dia juga tersandung. Bagaimana bisa Jack Ma keluar dan membantu dirinya sendiri? Bukankah ini lelucon? Selain itu, saya tidak akan memohon padanya. Saat itu, sebuah pertanyaan muncul di hati Hong Yunyun, dia tiba-tiba menatap Qin Qiong dengan kagum, dan berkata, Qin Qiong, aku sedikit aneh. Elder Hong, tolong bicara. Qin Qiong berkata dengan hormat, seolah dia sudah menebak pikiran Hong Yunyun. Biasanya, kamu seharusnya tidak menyukai Jack Ma, kan? Mengapa kamu merekomendasikan Jack Ma kepadaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Hong Yunyun menatap wajah Qin Qiong dengan mata menyala dan bertanya. Qin Qiong berkata dengan tenang, Penatua Hong, saya tidak menyukai Jack Ma, tetapi saya harus mengakui bahwa keterampilan medis Jack Ma memang sangat kuat. Selain itu, saya sangat berharap Paman Tian Qiang dapat dibebaskan sesegera mungkin, karena hubungan antara Paman Tian Qiang dan ayah saya tidak dapat dipisahkan. Saya merekomendasikan Jack Ma, yang menunjukkan bahwa hati saya tidak egois. Kebenaran Qin Qiong sangat menakjubkan, Hong Yunyun mendengarnya, tapi dia bersenandung pelan. Saya tidak tahu obat apa yang dijual di labu anak ini. Tentu saja, saya hanya merekomendasikan. Keputusan semua ini terserah Anda. Tuan Hong, saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi saya akan pergi dari sini dulu. Setelah itu, Qin Qiong memberi hormat kepada Hong Yunyun dan pergi. Melihat kepergian Qin Qiong, mata Hong Yunyun berkilat bingung. Dengan rubah tua ini, dia tidak bisa melihat menembus pria kecil ini. Si kecil ini, menyebarkan berita buruk tentang Jack Ma di mana-mana, tidak sabar untuk membawa Jack Ma ke kehancuran. Sekarang, dia benar-benar merekomendasikan Jack Ma untuk dirinya sendiri dan memintanya untuk membantunya, yang membuat Hong Yunyun tidak yakin apa yang akan dilakukan anak ini. Hong Yunyun tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Qiong, tapi dia juga memikirkan rencana Qin Qiong di benaknya. Dia juga harus mengakui bahwa keterampilan medis Jack Ma luar biasa dan telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Bahkan 8 dokter hebat di ibu kota tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, jika dia meminta Jack Ma untuk pergi keluar dan menyelamatkan keponakannya, bagaimana bisa Jack Ma setuju? Hong Yunyun murung, dia merenung sebentar, lalu menekan sebuah tombol. Segera, orang kepercayaannya masuk, membungkuk dan bertanya, Tuan, apa perintahmu? Pergi dan undang dokter jenius tua Wang Subo, kata Hong Yun. Iya. Pria itu langsung turun. Selain itu, Qin Qiong meninggalkan halaman Hong Yun dan masuk ke kendaraan militer. Begitu dia masuk ke kendaraan militer, dia melihat ke halaman, dan ada sedikit keceriaan di sudut mulutnya. Kemudian, dia mengemudi dan pergi. Siang, Wang Subo, dokter jenius tua, datang ke halaman rumah Hong Yun. Sebagai wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia, Wang Subo juga merupakan salah satu dari 8 dokter hebat di ibu kota. Keterampilan medis pria ini luar biasa.
Wang Subo mengira Hong Yunyun memanggilnya untuk memeriksa tubuhnya. Begitu dia melihat Hong Yunyun, dia berkata dengan sopan, "Tuan Hong, biarkan aku memeriksa tubuhmu." Tanpa diduga, Hong Yunyun melambaikan tangannya dan berkata, "Dokter Tua Wang, silakan duduk, ada yang ingin saya tanyakan." Oke. Wang Subo tidak bertambah besar, jadi dia duduk di kursi di seberang Hong Yun dan menatap Hong Yun. Hong Yunyun bertanya, "Dokter Tua Wang, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini pergi ke Siam untuk merawat Ratu Siam. Ini." Wang Subo diam-diam merasa malu ketika mendengar ini. Dia benar-benar berlari untuk 100 kati emas. Apa yang dia pikirkan adalah jika saya menyembuhkan penyakit Ratu, saya akan bisa mendapatkan 100 kati emas, dan 100 kati emas ini akan menjadi jumlah kekayaan yang luar biasa. Namun, Wang Subo masih sangat cerdas, dia buru-buru berkata, "Tuan Hong, memang demikian. Saya punya teman di Siam yang bekerja di istana. Dia mengatakan bahwa ratu mereka memiliki penyakit aneh, jadi dia meminta saya untuk datang dan tunjukkan pada ratu."